Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Ardana dengan NPM 20006571690. Kali ini saya akan mengerjakan soal Fourier series dan juga Laplace transformation. Saya mendapatkan nomor 1 untuk Fourier series dan nomor 13 nanti untuk Laplace transformation. Jadi untuk Fourier series ini kita diberikan fungsi dengan interval dari min V sampai V dengan periodenya adalah 2V. Kita harus mencari fungsi periodiknya dengan menggunakan Fourier series. Di sini fx-nya kita untuk nomor 1 kita mendapatkan 1 dengan intervalnya ketika intervalnya dari min V sampai 0 dan fx-nya adalah 0 ketika intervalnya dari 0 sampai V. Kita mendapatkan bahwasannya fungsi periodiknya adalah seperti ini, sehingga kita nanti harus membuktikan bahwasannya fx ini bisa menghasilkan fungsi periodik seperti ini dengan menggunakan Fourier series. Oke, kita bisa langsung mulai. Rumus umum dari Fourier series kita sudah tahu, itu adalah setengah A0 ditambah sigma dari n1 sampai hingga an cos nx plus bn sin nx. Saya split seperti ini sigmanya. Lanjut, ini adalah soalnya. Kita bisa langsung memulai untuk mencari A0, AN, dan BN, baru nanti kita bisa masukkan ke rumus ini. Seperti itu. Oke, langsung kita mulai. Untuk A0-nya itu rumusnya adalah 2/T dari si integral intervalnya fx 2V/T dx. Kita masukkan periodenya 2pi, maka kita bisa coret 2pi yang di atas ini dan angka 2 ini, sehingga kita bisa mulai dari A0 nya itu adalah 1/pi, intervalnya dari min V sampai pi, barusan kita sudah itu fx dx. Oke. Kita bisa mulai. Fx nya itu adalah 1 ketika dari min V sampai 0 dan fx nya adalah 0 ketika intervalnya dari 0 sampai V. Integral dari 0 adalah 0. Ini kita bisa integralkan. Integral dx adalah x. Masukkan intervalnya min V sampai 0 min V, ini bisa dicoret, maka menghasilkan V. P-nya juga bisa dicoret, maka kita mendapatkan A0-nya adalah 1. Oke, kita bisa lanjut ke AN. AN-nya itu rumusnya adalah 2/T integral dari periodenya fx cos 2pi per periode nx dx. Maka kita bisa coret 2 yang di sini dan 2pi yang di sini. Kita bisa mulai. AN-nya itu adalah 1/pi integral dari interval min V sampai V fx cos nx dx. Masukkan fx-nya seperti tadi dengan interval yang ada. Lalu kita bisa lihat ini 0, sehingga 0 kali cos nx 0, maka kita bisa simpulkan integralnya 0. Lanjut, ini kita bisa masukkan, kita bisa integralkan cos nx ini dengan rantai, berarti 1 per turunan dari nx ini adalah n dikali integral dari cos nx ini adalah sin nx. Masukkan intervalnya 0 sama min V. Nah, ini saya membuat diagram sin seperti ini. Ketika dia 0, pi-nya pi, 2V, 3V, berarti kan NV itu dia ada di 0. Kita bisa lihat di sini, berarti kita bisa simpulkan ketika n-nya bilangan asli, sin NV itu adalah 0. Maka kita bisa simpulkan sini 0 dikurangi 0, berarti ini 0, ini 0, maka AN-nya adalah 0. Lanjut ke BN. Rumusnya sama, cuman barusan cos, sekarang sin. Masukkan periodenya, ini bisa kita coret, berarti bisa kita mulai dari BN itu adalah 1/pi integral dari min V sampai V fx sin nx dx. Masukkan fx-nya dengan interval yang ada, lalu kita bisa simpulkan sini 0, maka ini juga 0, ini 0, lalu kita bisa barusan integral rantai lagi, ini dari berarti 1 per turunan dari nx n, integral dari sin nx berarti min
cos nx. Lalu masukkan intervalnya seperti ini, 0 dan min v. Nah, sekarang kita punya problem baru. Ketika nx ini, kita bisa lihat di sini, ini adalah min v, dia di sini. Ini adalah min 2v, dia di sini. Ini min 3v di sini. Sehingga kita bisa lihat ketika dia v-nya ganjil, ketika n ini bilangan asli kan, n ini ganjil, dia ada di min 1. Lihat min 1, maka hasilnya adalah karena barusan min cos nv, maka ini adalah min 1. 1. Nah, ketika dia 2v, 24, ketika dia genap, dia kan 1 cos nv-nya, maka min cos nv-nya adalah min 1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ketika dia ganjil, hasilnya bn-nya itu adalah min 2v per min 2 per vn. Nah, ketika bn-nya genap, maka kita bisa lihat sini, ini min 1 coret 0 bn-nya. Oke, kita barusan mendapatkan A0, AN, BN. Masukkan A0-nya, AN-nya, BN-nya. Nah, barusan kita mendapatkan bahwasannya ini 0, maka ini kita bisa anggap 0 kali apapun 0, berarti sigmanya 0. Yang BN-nya, barusan kita punya, kalau dia N-nya dari genap, itu 0 kan, maka berarti 0 dikali sin NX, 0. Nah, ketika ganjil baru ada nilainya min 2 per Vn kali sin NX. Berarti ketika dia ganjil berarti 135 bilangan asli kan. 135 masukkan 135, kita bisa melihat 2V-nya ini bisa dikeluarkan. Min 2V. Berarti barusan setengah ditambah min 2V, berarti min 2V sin X per 1 yang ganjil sin 3X per 3 sin 5X per 5 ditambah dan seterusnya. Ini match dengan yang barusan ada di atas. Berarti terbukti ya. Kita bisa masuk ke Laplace transform. Jadi saya akan jelaskan sedikit Laplace transform. Biasanya simbolnya itu adalah L seperti ini dari F. F ini adalah suatu fungsi. Bisa juga dituliskan dengan Y. Definisinya adalah Laplace transform itu integral dari 0 sampai ta hingga dari satu fungsi dikalikan dengan E pangkat PT dt. Hasilnya dari Laplace transform ini biasanya kita bisa tulis dengan FP seperti itu. Sifat-sifat yang nanti akan berguna untuk soal selanjutnya. Yang pertama, ketika kita punya dua fungsi di dalam satu Laplace transform, itu kita bisa pecah Laplace transformnya per satu fungsi seperti ini. Lanjut, ketika kita punya suatu konstanta dikalikan dengan suatu fungsi di dalam Laplace transform, itu konstantanya bisa kita keluarkan karena konstanta di dalam integral itu kan kita bisa keluarkan, sehingga konstanta di dalam Laplace transform juga kita bisa keluarkan. Lanjut, ketika kita punya Laplace transform dari E pangkat AT, ini si A-nya ini kita bisa jumlahkan pangkatnya dengan si min P-nya tadi, sehingga kalau seperti ini kita bisa menggunakan definisi Laplace transform menjadi 1 per P min A dengan syarat P-nya itu lebih besar dari A. Kalau enggak, di sininya nanti akan 0 atau tak terdefinisi seperti itu. Ini kita bisa gunakan untuk mencari Laplace transform dari sin hiperbolik AT yang akan berguna untuk soal selanjutnya. Jadi Laplace transform dari sin hiperbolik AT itu kan, sin hiperbolik itu kan kita bisa definisikan dengan E pangkat AT min E pangkat min AT per 2 ya. Sehingga setengah 2-nya ini kita bisa keluarkan setengahnya seperti itu. Lalu si E pangkat min AT E pangkat AT-nya ini kita bisa kalikan dengan E pangkat min PT seperti tadi sebelumnya. Seperti itu, ini kita bisa kali ke dalam. Lanjut, si A-nya ini akan bertemu si P, sehingga nanti akan menghasilkan seperti ini. Setengah dikalikan 1 per P min A min 1 per P plus A.
kita jumlahkan dengan menyamakan pencembut seperti itu, akan menghasilkan Laplace transform dari sin hiperbolik AT itu adalah A dikali di A per P kuadrat min A kuadrat. Syaratnya sama seperti tadi, P-nya itu harus lebih besar dari A. Lanjut, kita bisa mencari Laplace transform dari Y aksen atau Y turunan dengan cara mendefinisikan Laplace transform tersebut dengan integral parsial. Nyarinya dengan integral parsial, dengan ininya itu adalah U, ininya itu adalah dv, seperti itu. Nanti akan menghasilkan Laplace transform dari Laplace transform dari Y aksen itu adalah P dikali Laplace transform Y dikurang Y0. Ini kita bisa gunakan untuk mencari Y turunan tingkat berikutnya, di tingkat 2, tingkat turunan tingkat 3, seperti itu. Untuk Laplace transform dari Y turunan tingkat 2 itu adalah P kuadrat dikali Laplace transform Y dikurangi P dikali Y0 dikurangi Y aksen 0, Nah, untuk Y turunan tingkat berikutnya itu bisa dicari dengan seperti ini. Memasukkan si Y turunan tingkatnya itu ke turunan tingkat sebelumnya. Oke, kita bisa masuk ke soal nomor 13. Di soal nomor 13 kita mendapatkan Y double aksen ditambah Y sama dengan 5 sin hiperbolik 2T. Dengan Y0-nya sudah diketahui yaitu 0, dan Y aksen 0-nya itu sudah diketahui adalah 2. Saya tulis ulang ya, ini sifat dari Laplace transform turunan tingkat 2 sama Laplace transform dari sin hiperbolik AT. Oke, nah ini kita bisa langsung kerjakan. Kita bisa melaplace transformkan kedua fungsi di kedua ruas seperti itu. Ini Laplace transform ini kita bisa pecah penjumlahannya, lalu ini si 5-nya ini konstanta ini kita bisa keluarkan dari si Laplace transform. Lanjut, ini yang turunan tingkat 2 ini kita bisa definisikan sesuai ini. Lalu ini Laplace transform Y-nya ini bisa kita simpan dulu. 5 dikali Laplace transform dari sin hiperbolik 2T ini kita bisa definisikan seperti ini. Dengan A-nya itu adalah 2, sehingga ini akan menghasilkan 2 per P kuadrat min 2 kuadrat. Oke, kita bisa langsung kerjakan aja. Ini 2-nya kita kalikan, kita kuadratkan, lalu ini dikali ini si P Laplace transform Y ini kita sandingkan dengan ini, sehingga akan menghasilkan P kuadrat plus 1. Yang ini Y0-nya kita masukkan 0 tadi, Y aksen 0-nya kita masukkan 2, terus 2-nya ini kita pindah ruaskan, terus ini 0 ya. Oke, kita bisa dapatkan seperti ini. Lanjut, si 2-nya ini kita jumlahkan dengan ini dengan cara samakan penyebut P kuadrat min 4-nya ini dikalikan ke 2. Lanjut, 2-nya ini kita bisa kalikan ke dalam dengan ini. Lalu kita jumlahkan dengan si 10-nya. Terus kita bisa dapatkan ini. Nah, P kuadrat ini kita pindahkan dulu, kita coba pindah ke sini ya, ke ruas kanan. Nah, ini 2P kuadrat plus 2 itu kan bisa kita keluarkan 2-nya, sehingga kita bisa dapat P kuadrat plus 1. Nah, P kuadrat plus 1 barusan kita juga habis pindah ruaskan P kuadrat plus 1, sehingga kita bisa coret. Sama kan? Nah, sehingga Laplace transform kita mendapatkan Laplace transform Y-nya itu adalah 2 per P kuadrat min 4. Nah, kalau kita bisa lihat di sini teliti, ini itu kan min 4 ya. Min 4 itu kan 2 kuadrat. Nah, ternyata ini bentuknya ternyata sama nih, sama Laplace transform dari sin hiperbolik AT. Dengan A-nya itu adalah 2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Y-nya itu adalah sin hiperbolik 2T. Seperti itu. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga bisa diterima dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.